Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya tetap sehat, tetap segar, dan ada di dalam naungan dan lindungan kasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini adalah hari yang diberkati bagi kita sekalian. Kita mau nikmati hadirat Tuhan dan kita mau hampiri Tuhan. Dan biarlah hari ini adalah hari di mana Tuhan hadir di dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bawa hidupmu pada pagi hari ini untuk persembahkan yang terbaik yang ada pada setiap kami. Mensyukuri 1 minggu lamanya Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu. Bersama dengan keluarga kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu layak kehidupanku. Tiada kata hati kita pagi hari ini. Angkat pujian dan sanjungan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Kami merasakan berkat-Mu hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyucian yang Mau kerjakan lewat darah-Mu yang kudus. Ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
kami sembahkan. Kami angkat suara tinggikan nama-Mu, bermasmur bagimu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Tuhan. Haleluya. Agunglah Engkau, dahsyat Engkau, ditinggikan di atas segalanya. Kemuliaan bagimu, hormat bagimu, sanjungan bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang berkelanjutan di dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik, yang terbaru bagi kami, Tuhan. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan Engkaulah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga umat Tuhan yang hari ini boleh dapat menyaksikan secara live streaming ataupun nanti secara offline, agar kiranya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh dapat meneguhkan, menguatkan, serta mengingatkan kami sekalian, dan membuat kami boleh tetap terus bersemangat untuk menjalani hidup yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bilang dulu sama sebelah kanan, sebelah kirinya, tetap semangat. Ya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
di dalam dunia ini ada beberapa hukum-hukum yang mau tidak mau kita harus tunduk di bawah hukum tersebut. Hukum ini sifatnya permanen, sifatnya mengikat. Contohnya adalah hukum alam. Di dalam hukum alam, salah satu hukum yang kita kenal adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini, saudara, menyatakan bahwa setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, hukum ini mengikat, berlaku kepada semua pihak, saudara. Saya tidak bisa berkata bahwa karena saya hamba Tuhan, pendeta, maka kemudian saya naik ke lantai 2 gereja, kemudian saya loncat dari sana dan saya berkata, karena saya anak Tuhan, pasti Tuhan akan buat saya bisa melayang di udara. Saudara, apa yang saya lakukan adalah tindakan konyol. Karena tetap saja saya pasti akan tertarik oleh daya tarik bumi sehingga kemudian saya jatuh ke bawah. Hukum gravitasi itu tidak memandang siapa, saudara. Mengikat sifatnya. Kita tidak bisa menentang hukum. Dan kita tidak bisa melawan hukum tersebut. Karena jika kita menentang, maka seperti kayak tadi saya, saudara, itu akan merugikan saya sendiri. Mau tidak mau kita harus tunduk di bawah hukum tersebut. Nah, saudara sekalian, di dalam kerohanian kita juga mengenal yang namanya hukum yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan, yaitu hukum tabur tuai. Walaupun hukum ini bersifat rohani, namun hukum ini berlaku secara umum, saudara. Dia digunakan juga di dalam dunia bisnis, dunia usaha, bahkan di dalam kegiatan praktek kehidupan sehari-hari. Hukum tabur tuai ini adalah hukum yang berlaku. Mari saya ingin ajak kita melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Perhatikan ini, saudara. Selama bumi masih ada, selama itu juga hukum tabur dan tuai itu akan berlaku. Ayat ini, saudara sekalian, Tuhan sampaikan pada zaman pasca air bah Nuh. Ketika itu Tuhan berkata bahwa sejak bumi masih ada, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang harus dituruti, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dan salah satunya adalah hukum menabur dan menuai. Memang saudara sekalian, awalnya hukum ini lebih diutamakan kepada hukum yang ada di pertanian. Artinya, saudara sekalian, kalau kita punya bibit tomat, kita taburkan bibit itu, maka nanti hasilnya adalah buah atau sayur tomat. Kalau kita tanamkan benih mangga, maka nanti yang keluar tidak mungkin rambutan. Sesuai dengan apa yang kita tanam, maka itulah yang nanti akan kita raih hasilnya, saudara. Nah, itulah hukum tabur tuai. Tetapi, saudara, hukum tabur tuai ini terus berkembang sampai kepada kehidupan kita sehari-hari. Saudara, perhatikan baik-baik. Seandainya saja kita tidak menghormati orang tua kita, kita membangkang kepada orang tua kita, saudara, maka jangan heran kalau suatu kali kelak nanti anak kita juga tidak menghormati kita. Jangan heran kalau suatu kali kelak nanti anak kita melawan kita, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah tuaian dari apa yang pernah kita tabur di waktu lalu. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang kaya, dan kemudian kita berlaku semena-mena terhadap orang yang ada di bawah kita, hati-hati. Karena di atas langit ada langit. Ada orang yang lebih kaya dari kita, yang satu saat juga akan melakukan yang semena-mena kepada kita. Apa yang kita tabur, maka itu akan kembali sebagai tuaian bagi kita. Saya yakin, saudara, kalau saudara memahami akan hukum ini, tentu saudara ingin menikmati buah yang manis, buah yang mendatangkan sukacita, buah yang mendatangkan kebahagiaan.
Itu sebabnya perhatikanlah apa yang saudara tabur. Karena buah yang saudara nikmati itu hanya berasal dari apa yang benih yang saudara taburkan. Nah, seluruh kedirian kita, seluruh tubuh kita ini saudara, ini adalah bagaikan benih. Perkataan kita ini adalah benih. Walaupun kecil saudara, tapi mampu untuk menjadikan. Sama seperti benih bukan? Walaupun kelihatannya kecil, masuk dalam tanah, tidak kelihatan. Tetapi satu saat saudara akan kelihatan hasilnya. Nah demikian juga saudara sekalian dengan perkataan kita. Pada saat kita mengutuki misalnya anak kita saudara, maka jangan heran ketika anak kita kemudian hidup di dalam kegagalan. Karena itu adalah tuaian dari apa yang kita tabur lewat perkataan kita. Perkataan kita dapat memberkati orang, tetapi dapat mematikan orang. Perkataan kita dapat menghibur orang, tetapi dapat juga membuat seseorang menjadi jatuh dan lemah. Perkataan kita adalah taburan, adalah benih yang dilepaskan, yang satu saat akan menjadikan seperti apa yang kita katakan. Demikian juga perbuatan kita dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara sekalian, penting bagi kita untuk menjaga benih, yaitu hidup kita saudara, agar yang keluar adalah benih yang unggulan, benih yang baik, bukan benih yang busuk, bukan benih yang kemudian akhirnya menghasilkan hasil yang tidak baik. Tahukah saudara bahwa apa yang ada di tangan saudara hari ini, apa yang ada di tangan saudara hari ini, yang saudara miliki hari ini, semua adalah hasil dari taburan kita di waktu yang lalu. Itu adalah tuaian yang pernah kita tabur di waktu lalu. Dan apa yang kita buat hari ini, yang kita lakukan hari ini, itu adalah benih taburan yang akan kita tuai di hari yang akan datang. Sehingga saudara, betapa penting kita perlu berhati-hati dengan kehidupan kita, karena kehidupan kita seperti benih yang akan menjadikan sesuatu di saat ke depan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hari ini saudara, firman Tuhan ingin mendorong setiap kita, taburlah benih kebaikan. Mengapa saudara? Karena kebaikan jugalah yang nantinya kita akan nikmati. Kebaikan jugalah yang nantinya kita akan tuai saudara. Nah sekarang kita akan sama-sama melihat prinsip tentang menabur kebaikan. Yesus pernah menyampaikan prinsip ini saudara. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah prinsip yang Yesus ajarkan saudara kepada kita. Dia katakan begini saudara ya, saya bahasakan dalam bahasa yang perlahan-lahan dan bisa dipahami oleh kita. Apa yang kita kehendaki untuk orang perbuat kepada kita, maka hendaknya kita terlebih dahulu melakukannya untuk orang itu. Bisa paham saudara? Artinya gini, kalau engkau ingin dihormati oleh orang, maka engkau harus terlebih dahulu menghormati orang. Kalau engkau ingin dikasihi oleh orang saudara, maka engkau harus terlebih dahulu mengasihi orang itu. Bukankah ini hukum tabur tuai? Yesus meminta kepada kita, anak-anaknya, untuk menjadi pendahulu. Sebelum engkau dihormati, terlebih dahulu engkau menghormati. Sebelum engkau diampuni, maka sebaiknya engkau terlebih dahulu mengampuni. Ini benih. Kita menabur dulu, baru menuai berikutnya. Kita berlaku baik kepada sesama kita, baru sesama kita berlaku baik kepada kita, saudara. Inilah prinsip di dalam berbuat baik.
Dan ada 3 prinsip yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, saudara, tentang prinsip menabur kebaikan. Yang pertama adalah menabur kebaikan harus sepenuh hati. Menabur kebaikan harus sepenuh hati. Namanya menabur itu seperti kita memposisikan diri kita seperti seorang petani. Nah, seorang petani, saudara, itu bukan hanya sekedar menabur. Dia harus mengolah tanahnya terlebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Membajak tanahnya, lalu kemudian membuatnya menjadi gembur, lalu kemudian barulah ditaburi bibit. Nah, setelah ditaburi bibit, harus dirawat, diairi dengan cukup, dan lain sebagainya sampai akhirnya menuai hasil. Ada kesungguhan di situ. Petani ketika ingin menanam benih, dia punya keyakinan bahwa suatu saat apa yang dia tanam ini akan menghasilkan hasil, saudara. Kolose 3 ayat 23 menandaskan tentang hal itu. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang engkau perbuat, lakukan dengan segenap hati. Kenapa? Karena itu adalah taburan benihmu. Karena itu akan menentukan tuaianmu kelak. Itu akan menentukan hasilnya nanti, saudara. Makanya menabur kebaikan itu adalah hal yang serius. Itu bukan hanya sekedar, saudara sekalian, bantuan sosial, hanya sekedar program untuk momen-momen tertentu, untuk kampanye ataupun yang lain sebagainya. Tidak perlu disuarakan lewat speaker, saudara. Itu harus dorongan dari dalam hati secara alamiah, di mana ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, kemudian kita mengulurkan tangan kita untuk membantu. Sesederhana itu. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita ini garam. Bukan? Garam itu benih. Ketika dia dilepaskan di makanan, maka dia harus memberikan dampak kepada sekitarnya. Sehingga makanan yang tadinya tawar menjadi nikmat, menjadi ada rasanya, saudara. Nah, bayangkan kalau garam itu tanggung. Asin enggak, tawar juga enggak. Tidak memberi dampak. Garam harus nampak asinnya, sehingga ketika dilepas, dia langsung membawa pengaruh nyata. Sama juga terang. Terang juga adalah benih. Ketika dia menyala, saudara, maka dia akan langsung mempengaruhi kegelapan yang ada di sekitarnya. Kegelapan akan segera pergi. Bagaimana ceritanya kalau misalnya terang itu redup, saudara? Nyalanya tanggung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan gerakan untuk kita berbuat kebaikan, maka itu harus dari dasar, dari dalam hati. Sekali lagi, harus dorongan dari dalam, saudara. Dan ingat, saudara sekalian, tugas kita hanya menabur. Nanti Tuhan yang akan menumbuhkan benihnya. Fokus kita hanya pada bagaimana kita menabur, kita melepaskan kebaikan. Ini bukan seperti orang yang sedang memberi pinjaman uang, ya saudara. Sedang memberi hutang. Bukan. Kalau kita memberi hutang, maka setiap hari kita pikirkan orang itu. Kapan orang ini mau bayar? Ya. Terus kemudian kita pikirkan lagi berapa nanti dia bayar. Jangan-jangan nanti dia bayar kurang. Kita pikirkan terus, saudara. Pada saat kita meminjamkan, pada saat itu kita memikirkan kapan dia akan mengembalikan. Tetapi menabur tidak. Pada saat menabur, saudara, kita lakukan penaburan, berbuat baik, kemudian kita lanjut untuk melangkah. Tabur, melangkah. Tabur, bergerak maju. Ini pakai hati. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu diceritakan, tidak perlu didengungkan, saudara. Cukup lakukan. Jadi harus dengan sepenuh hati.
Hal yang kedua, saudara, menabur kebaikan sesuai dengan potensi masing-masing. Tuhan memberikan kepada kita benih yang berbeda-beda satu dengan yang lain, saudara. Ya sama seperti berbagai benih yang ada. Ada benih kangkung, ada benih tomat, ada yang dapat benih sawi, ada yang dapat benih pokcoy, saudara. Ya, semua masing-masing dapat benihnya dan masing-masing dipersilahkan untuk menabur sesuai dengan apa yang ada di tangannya. Nah, saudara, tanamlah, taburlah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita, saudara, itu adalah benih. Potensi, karunia, keahlian itu adalah benih, saudara. Saudara, lihat. Ketika Yesus berhadapan dengan krisis, di mana akhirnya ada 5.000 orang lebih kelaparan. Ketika itu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Yesus bertanya, benih. Benih itu tidak perlu besar. Benih itu kecil. Benih itu hanya apa yang ada. Nah, murid-murid hanya mendapat dalam diri mereka 5 roti dan 2 ikan. Benih kecil. Tetapi yang kecil ini tidak mereka tahan, saudara. Nah ini, saudara, perhatikan. Benih walaupun kecil, jangan didiamkan, jangan ditahan, tetapi tabur. Benih yang ada pada mereka diserahkan kepada Tuhan. Dan dari situlah, saudara, mujizat terjadi dan lebih dari 5.000 orang makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Kenapa? Karena memang benih itu hal yang kecil. Satu benih, saudara, bisa menghasilkan kelimpahan buah-buahan. Satu biji mangga, ketika nanti kita menuainya, tidak mungkin satu biji mangga itu akan menghasilkan 1 buah mangga. Bukan, saudara. Satu biji mangga akan menghasilkan ratusan buah mangga. Kelimpahan, lipat ganda, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 5 roti dan 2 ikan yang ada di tanam kita, itu adalah potensi kita, profesi kita. Kalau saudara adalah dokter, saudara adalah perawat, saudara adalah tim medis, maka saudara bisa menabur kebaikan melalui pelayanan medis saudara. Layani sesama, berbuat kebaikan dengan memberikan yang terbaik lewat pelayanan kesehatan kepada mereka. Kalau saudara adalah relawan, maka saudara bisa terlibat di dalam pelayanan kemanusiaan, saudara, dan lakukanlah sesuai dengan minat dan keinginan saudara untuk memberikan yang terbaik. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, maka saudara hendaknya berbuat kebaikan dengan memberikan kabar-kabar tentang pengharapan yang menguatkan, yang meneguhkan umat Tuhan agar mereka bisa tetap kuat di dalam kondisi dan situasi yang ada saat ini. Kalau saudara adalah pengusaha, mungkin saudara bisa menyisihkan bagian dari dana saudara untuk membeli sembako, untuk membeli masker saudara, dan lain sebagainya. Kalau saudara aparat negara, saudara adalah perangkat desa, maka hendaknya saudara berbuat kebaikan menjadi penyalur bantuan pemerintah dengan jujur. Masing-masing kita punya benihnya sendiri. Dan benih itu jangan ditahan. Benih itu harus dilepas agar menjadikan. Agar benih itu menghasilkan buah suatu kali kelak, saudara. Nah, sekarang tergantung kita. Lewat profesi kita, lewat usaha dan tugas kita, apakah kita menghasilkan benih yang setengah hati atau benih yang terbaik, saudara? Itu bergantung daripada kita sekalian. Nah, saya berharap setiap kita, saudara, menabur dengan potensi kita masing-masing dan kita bisa memberikan yang terbaik yang ada pada setiap kita. Amin, saudara. Yang ketiga, menabur kebaikan di setiap musim kehidupan. Perbuatan baik itu tidak bergantung pada situasi ataupun keadaan tertentu. Kita tidak bisa bilang bahwa, Pak Pendeta, saya tidak bisa bantu dulu karena saya sedang kekurangan, saya sedang kesusahan, saya sedang tidak punya apa-apa. Saudara perlu perhatikan baik-baik bahwa taburan kebaikan itu tidak identik dengan uang. Uang hanya salah satu.
tetapi tidak identik. Karena kalau ukuran dari perbuatan baik itu adalah uang, saudara, maka hanya orang-orang kaya yang bisa berbuat baik. Bukan? Pada kenyataannya, saudara, Alkitab menceritakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang susah secara materi, tetapi mereka adalah penabur-penabur yang luar biasa. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Saudara lihat contoh jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan saudara, sangat miskin, ini miskin secara apa? Materi. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Miskin, tapi kaya. Ayat 3, aku bersaksi, Rasul Paulus berkata, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin secara materi, dan kemudian saudara sekalian mereka pun menghadapi berbagai pencobaan, kesusahan hidup seperti saudara dan saya. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, sekalipun secara materi mereka miskin, tapi mereka kaya di dalam kemurahan hati. Kemiskinan mereka secara materi, saudara, tidak menghalangi mereka untuk mereka menabur benih kebaikan, bukan? Jadi jangan tunggu saudara berkata bahwa nanti Pak tunggu proyek saya berhasil baru saya menabur. Nanti Pak tunggu kalau saya sudah jabatan saya sudah naik baru saya membantu. Nanti Pak kalau karir saya sudah menjulang. Saudara, dimulai dari apa yang ada pada saudara. Ingat, besar kecilnya yang saudara lepaskan itu adalah taburan benih. Masuk ke tanah kecil, nggak kelihatan, tapi nanti hasil akan berlipat kali ganda. Amin, saudara. Saya suka dengan ayat ini, saudara. Ini memberikan pengharapan kepada kita, pada kita yang tidak memiliki kekayaan secara materi, saudara. Karena ternyata pengertian firman Tuhan mengenai definisi kaya itu bukan apa yang ada di sekitar kita, bukan apa yang kita miliki secara materi, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam batin. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, saudara. Harta yang tak ternilai, itulah yang ada di dalam ini, saudara. Ketika saudara mengalami sukacita, ketika saudara bisa menikmati berkat yang ada, saudara bisa mensyukuri apa yang saudara miliki. Bukankah ini adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang kaya, memiliki harta dan lain sebagainya, tetapi hatinya tidak pernah puas, tidak pernah cukup, kering, tidak pernah rasakan bahagia. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu hanya sibuk untuk menimbun dan mengumpulkan hal yang sifatnya materi. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya lahir dari dalam. Ketika kita bisa bersyukur atas berkat Tuhan, saudara orang kaya. Ketika saudara bisa bersuka cita di dalam segala keadaan, saudara orang kaya. Orang Makedonia ini, saudara, miskin secara materi, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan hati. Dan kenapa, saudara? Walaupun mereka menderita dan dicobai oleh berbagai pencobaan, mereka bisa bersuka cita. Mengapa mereka bisa tetap bersuka cita? Karena mereka aktif memberi. Orang yang suka memberi adalah orang yang selalu bersuka cita. Orang yang suka memberi adalah orang yang dipelihara oleh damai Tuhan. Memberi akan selalu memberikan sukacita di hati. Bagi saudara yang pernah merasakan, atau bahkan mungkin yang saudara yang sering memberi, sering membantu, sering melakukan perbuatan baik, saudara tentu merasakan akan hal ini.
bahwa sukacita yang saudara rasakan itu memberikan efek ketagihan. Sehingga saudara besoknya ingin memberi lagi. Ya, besoknya saudara ingin menabur lagi. Ingin lagi. Kenapa saudara? Karena sukacita meluap-luap di dalam hati kita. Persis seperti yang dialami oleh jemaat Makedonia. Miskin secara materi, tetapi tidak hentikan tangannya untuk menabur kebaikan, saudara. Inilah yang dialami oleh Yesus. Walau di dalam kemiskinannya secara materi, Yesus menabur benih kebaikan. Dia tidak pernah menahannya, saudara. Kepada orang yang susah, kepada orang yang sakit, kepada orang yang terikat, Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Yesus tidak harus kaya untuk Yesus bisa membebaskan dan memperkaya orang. Makanya saudara, Yesus memberikan satu prinsip lagi yang kemudian diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagi mereka yang menerima, saudara, mereka hanya mendapatkan satu bagian, yaitu apa yang diterimanya. Kalau dia terima uang, ya dia menerima uang. Kalau dia menerima bantuan, ya dia terima bantuan, saudara. Hanya satu bagian yang diterima oleh sang penerima. Tetapi bagi yang memberi, bagi yang menabur, saudara, dia mendapat dua bagian. Yang pertama adalah ketika dia memberikan bantuan, dia menabur, ada sukacita di dalam hati. Dan yang kedua, dari hasil taburannya, suatu saat nanti dia akan menuainya. Namun seringkali pada akhirnya, saudara, taburan kita tidak fokus lagi pada apa yang kita tuai. Karena apa? Karena dengan kita memberi, kita sudah dipenuhkan dengan sukacita, dan itu cukup bagi kita. Makanya Yesus berkata lebih baik memberi daripada menerima. Jadi saudara sekalian, menabur tidak melihat musim. Menabur tidak melihat keadaan. Karena itu adalah benih taburan yang dilepaskan. Bahkan saudara, di dalam Mazmur 126 ayat 5-6, ini ayat ini saudara sekalian, saudara betul-betul simak baik-baik. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini saudara ada kesedihan. Orang ini mencucurkan air mata. Orang ini menangis. Ini menunjukkan bahwa dia sedang bersedih. Dia sedang bersusah. Dia sedang mengalami tekanan. Dia sedang mengalami penderitaan. Mungkin dia juga gambaran seperti orang di Makedonia. Banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi dia tidak membiarkan tangan dan kakinya menganggur, saudara. Sekalipun nangis, tapi dia tetap nabur, saudara. Sekalipun susah, tetapi dia tetap melepaskan benih, saudara. Dan dia terus bergerak maju. Air mata berlinang, tapi benih pun juga bertaburan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, engkau yang menabur dalam keadaan susah, engkau akan menuai dengan bersorak-sorai, sukacita. Engkau yang berjalan maju sambil menangis, tapi engkau tetap menabur benih. Satu saat engkau pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Siapa yang tidak suka berkas-berkas? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taburlah kebaikan. Jangan melihat musimnya. Taburlah kebaikan sesuai dengan potensi kita. Taburlah kebaikan dengan sepenuh hati kita, saudara. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan uang, saat mereka aktif menabur, mereka akan menyadari bahwa uang bukanlah penguasa hidup mereka. Saudara, bagian terakhir yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita,
yang merupakan kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Saudara, kita bukanlah pemilik harta. Kita adalah bendaharanya Tuhan yang dipercayakan sumber daya oleh Tuhan untuk dikelola. Nantinya kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dalam bagian yang kita terima, ada bagian juga yang harus kita taburkan. Ada bagian juga yang perlu kita salurkan. Jadilah saudara air sungai yang mengalir. Jangan menjadi sungai yang mati. Dia hanya menerima saudara tetapi tidak mengalirkan kemana-mana. Sehingga air itu kotor dan mengandung penyakit yang berbahaya. Tapi jadilah seperti air yang mengalir. Dia mendapatkan yang baru dan dia menyalurkannya lagi. Setelah dia menyalurkannya lagi, dia menerima lagi yang segar saudara. Dan demikian seterusnya. Kita adalah bendaharanya Tuhan. Kita bukan penumpuk harta. Kita penabur benih. Saya berdoa pada hari ini saudara sekalian. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita adalah penabur-penabur yang hari-hari ini dalam situasi yang gelap dan kelam, tunjukkanlah terangmu, tunjukkanlah garammu. Inilah saat bagi anak Tuhan untuk menunjukkan kebaikan bagi sekitar kita melalui apa yang ada pada setiap kita. Saudara tidak usah pusingkan tuayan. Tuayan akan datang dengan sendirinya. Itu adalah proses alami. Ingat saudara, there is no shortcut. Tidak ada jalan pintas untuk dapatkan berkat. Saudara harus menabur. Saudara harus kerja. Pada akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan siapkan tuayan yang terbaik kepada kita. Dan tuayan kita akan berlipat kali ganda. Jadi hari ini saudara sekalian, belajarlah untuk menabur. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah hal itu mengingatkan kepada kami akan fungsi kami di tengah dunia ini. Untuk kami tidak menganggur di tengah dunia ini, tetapi kami menjadi garam. Kami menaburkan asinnya kami dirasakan oleh sekitar kami. Bapa di surga, jadikan kami menjadi penabur-penabur yang tangguh, penabur-penabur yang kuat, penabur di segala musim yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang ada. Pada akhirnya nanti kami tahu Tuhan, bahwa setiap taburan nanti akan dikembalikan oleh Tuhan dalam hasil yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara, saya ingin ajak kita sama-sama menyanyi untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Sesungguhnya tidak ada yang cukup untuk membayar anugerah dan kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kita buat untuk membayar karya keselamatannya. Itu sebabnya lewat sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, pakailah ini bagi kemuliaan Tuhan dan berkarya bagi kebaikan sesama kita. Mari bersama-sama saudara sekalian, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Bersyukur buat pemulihan Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Selamanya. Benar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berhutang kepadamu. Tidak ada yang kami bisa bayar lewat kehidupan kami atas anugerah karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas karya-Mu. Itu sebabnya waktu yang sisa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkarya, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau sudah memberikan benih itu pada kami lewat potensi, keahlian, karunia, pekerjaan, usaha, dan apapun yang ada di dalam diri kami. Untuk lewat 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kami salurkan dan taburkan kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah saatnya di mana anak-anak-Mu Tuhan menyatakan jati dirinya, sifat-Mu Tuhan Yesus, untuk menabur kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah secara online ataupun nantinya secara record. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka bersama dengan keluarga mereka. Anugerah kasih Tuhan senantiasa ada di dalam hidup mereka. Dan terus kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dan Tuhan melalukan dari wabah COVID-19 ini agar kami boleh kembali terbebas dan Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas bangsa kami, sehingga hidup kami sepenuhnya Tuhan Yesus boleh terbebaskan dari segala hal dan kami boleh dapat memuliakan Engkau dengan leluasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari umat Tuhan arahkan hati pikiran pada Kristus untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Saudara, jadilah penabur-penabur yang menaburkan kebaikan kepada sekitar kita, dan biarkan Tuhan yang akan taruhkan sukacita dan damai di dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi saat mendatang. Tuhan Yesus